adik-adik semua. Selamat datang di sekolah minggu online kita. Wah, Kak Flo seneng banget bisa kembali bersekolah minggu pagi ini bersama adik-adik semua. Ayo Kak Flo mau tanya dulu, siapa yang udah semangat juga ikut sekolah minggu kayak Kak Flo hari ini? Coba angkat tangannya, Kak Flo mau lihat. Dari kelas Batita mana nih yang angkat tangan? Wah, banyak juga yang udah semangat. Kalau dari kelas kecil, coba jangan kalah sama adik-adik kelas Batitanya. Banyak juga yang angkat tangan. Kak Flo yakin adik-adik semua semangat untuk sekolah minggu hari ini. Kalau gitu, kalau udah semangat ikut sekolah minggu hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Flo mau ajak adik-adik dulu untuk main games. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita main games. Nah, games minggu ini kita mau main tebak gambar. Ayo, siapa yang udah siap untuk main games hari ini? Wah, udah siap semua ya. Kalau gitu kita mulai ya adik-adik ya. Kak Flo akan kasih tahu gambar apa aja dan adik-adik tebak ya. Oke, kita mulai games yang pertama. Untuk games yang pertama itu gambar ini adik-adik. Nah, clue-nya yaitu gambar buah. Nah, kira-kira adik-adik bisa tebak nggak? Ini tuh buah apa ya? Tuh, itu juga udah dikasih tahu nih clue buahnya apa. Depannya A, belakangnya R. Coba, siapa yang bisa jawab? Ayo tebak dulu. Oke, Kak Flo hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jawabannya apa adik-adik? Benar, yaitu buah anggur. Oke adik-adik. Gambar yang pertama adik-adik bisa jawab semua nih, hebat-hebat ya. Sekarang kita ke gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua masih buah-buahan adik-adik. Hari ini temanya buah-buahan. Kira-kira untuk gambar yang kedua ini buah apa ya adik-adik ya? Tuh, udah dikasih tahu clue-nya, depannya N, belakangnya S. Buah apa ya adik-adik ya? Kak Flo hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jawabannya apa? Benar, buah nanas ya adik-adik ya. Siapa di sini yang suka makan buah nanas? Coba. Wah, buah nanas tuh rasanya gimana adik-adik? Asem ya adik-adik ya. Tapi sehat buat badan kita. Sekarang kita ke gambar yang ketiga ya adik-adik ya. Nah, gambar yang ketiga buah-buahan juga adik-adik. Kayaknya sih dari gambarnya gak asing ya adik-adik ya. Kak Flo yakin adik-adik sering makan buah ini. Di clue-nya juga udah dikasih tahu buahnya depannya A, belakangnya L. Kira-kira buah apa ya adik-adik? Coba. Kak Flo hitung sampai 3 lagi ya. Oke? Oke, Kak Flo hitung ya. 1, 2, 3. Buah apa adik-adik? Bener, buah apel ya adik-adik ya. Dan yang keempat, gambar keempat adik-adik atau gambar yang terakhir, adik-adik kita mau tebak lagi ya. Wah, gambar keempat ini gambar apa ya adik-adik ya? Kak Flo kasih clue-nya juga nih. Buah yang keempat ini depannya D, belakangnya N. Dan dia itu buahnya ada duri-durinya. Kalau dipegang tajam, sakit adik-adik kalau kena tangan kita. Coba buah apa ya adik-adik ya? Yang tahu boleh kasih tahu jawabannya ya. Kak Flo hitung sampai 3 lagi ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Coba jawabannya apa adik-adik? Benar, buah durian adik-adik. Wah, adik-adik bisa jawab semua tebak gambar hari ini ya, yang bertema buah pada minggu ini. Buat yang belum benar jawabannya nggak apa-apa.
kita masih ada games di minggu depan. Jadi sampai jumpa di games minggu depan ya adik-adik. Bye-bye. Oke adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau membukanya dulu dengan berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami tetap fokus dan semangat mengikuti sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk membuka ibadah kita hari ini, kita mau bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Kita nyanyi bersama-sama sambil bangkit berdiri dengan semangat ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, untuk memuji Tuhan selanjutnya kita mau bernyanyi lagu Yesus Pokok. Kita nyanyi sambil berdiri dengan lebih bersemangat lagi ya adik-adik ya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik semua, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Golda, kita mau menyambut firman Tuhan kita pada hari ini dengan bernyanyi lagu
Yesus sayang padaku. Sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, tadi kita udah semangat main games, sudah bersuka cita, bernyanyi memuji Tuhan Yesus bersama Kak Flo. Sekarang kita mau apa? Iya, benar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik duduk yang baik, duduk yang nyaman, dan siapkan juga ya Alkitabnya, karena kita mau baca bareng-bareng firman Tuhan dari Alkitab. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kalian lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Dari Alkitab, diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti ini
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kisah Bapak Yusuf. Kita tonton dulu yuk videonya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adik-adik, singkat cerita, suatu ketika terjadi bencana kelaparan. Saudara-saudara Yusuf datang dari Kanaan ke Mesir untuk membeli gandum. Dan akhirnya Yusuf dapat bertemu kembali saudara-saudaranya. Yusuf menangis dan memeluk mereka. Yusuf memaafkan kesalahan atau perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf bersama ayah mereka pindah dan tinggal bersama-sama dengan Yusuf di Mesir. Kemudian ayah mereka, Yakub, meninggal. Lalu saudara-saudara Yusuf merasa ketakutan karena mereka ingat mereka pernah jahatin Yusuf. Lalu apa yang terjadi ya adik-adik? Kita lanjutin lagi yuk nonton videonya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dua hal dari kisah Yusuf. Pertama, kita mau memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kakak mau tanya, kalian perhatiin ya gambar di kanan kiri atas kakak. Kalian pernah nggak waktu lagi asik main, mainan kalian direbut sama kakak atau adik kita atau sama teman kita? Mainan kita dirusak. Atau pernah nggak kalian berantem terus dipukul? Atau kalian diledekin sama teman atau diejek sama teman-teman kita atau kakak atau adik kita? Apa yang adik-adik rasain? Marah? Kesel? Sedih? Atau pengen bales? Aku pengen bales pukul, aku pengen bales rusakin mainan kakak atau adik kita, atau aku pengen bales ngeledekin mereka lagi. Nah, adik-adik, Yusuf juga pernah nih dijahatin sama saudara-saudaranya. Tapi Yusuf memaafkan mereka. Memaafkan artinya kita tidak lagi merasa marah, kesel, sedih, atau kita tidak lagi pengen balas perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Lebih baik lagi nih adik-adik, kalau kita mau ajak mereka main sama-sama daripada rebutan mainan, atau kita bisa tersenyum walaupun mereka, teman-teman kita, ngeledekin kita. Lalu kedua, kita mau belajar dari kisah Yusuf sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat salah, kita mau meminta maaf, mengatakan maaf, say sorry. Seperti saudara-saudara Yusuf, adik-adik, mereka datang kepada Yusuf dan meminta maaf karena mereka tahu mereka sudah jahatin Yusuf. Coba lihat lagi ya gambar di kanan kiri atas kakak. Adik-adik pernah nggak ngelakuin sebaliknya? Kalian pernah ngerebut atau ngerusakin mainan kakak atau adik kita? Atau malah kita juga ngeledekin teman-teman kita atau ngejek adik atau kakak kita, atau kita mukul, berbuat kasar sama mereka? Itu perbuatan yang tidak baik. Kalau kita melakukan kesalahan, kita mau mengatakan maaf. Kita mau mengatakan maaf kepada orang yang sudah kita sakiti dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya kita udah teriak-teriak sama mama, berkata kasar, kita minta maaf dan kita tidak lagi berkata-kata yang kasar atau teriak-teriak. Kita bisa berkata-kata dengan baik, berbicara yang baik. Atau kalau kita ngerebut mainan adik atau kakak kita, kita minta maaf kepada mereka. Kita bisa main sama-sama. Jadi hari ini kita mau belajar dua hal ya adik-adik. Pertama, kita mau belajar memaafkan orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita atau menyakiti kita. Dan yang kedua, kita mau mengatakan maaf, meminta maaf jika kita berbuat kesalahan atau kita sudah menyakiti hati sesama kita. Nah,
tanya, siapa yang mau jadi seperti Yusuf? Wah, kakak yakin kalian semua pasti mau belajar untuk seperti Yusuf yang memaafkan dan mau meminta maaf jika melakukan kesalahan. Amin. Yuk adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan berdoa. Kalian lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Tuhan, hari ini kami belajar dari kisah Yusuf untuk mau memaafkan sesama kami yang sudah melakukan kesalahan atau menyakiti hati kami. Namun kami juga mau belajar untuk mengatakan maaf, meminta maaf jika kami melakukan kesalahan terhadap sesama kami, menyakiti hati sesama kami. Bapa, tetap ajari kami supaya kami dapat melakukan perintah firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau kasih kalian ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini kakak mau bagi untuk 2 kelas. Kelas kecil dan kelas batita. Untuk kelas kecil diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Untuk kelas batita dari Roma 12 ayat 17a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalian hafalkan ya, dan minta tolong papa atau mama untuk videoin kalian dan kirimkan video kalian bersama ayat hafalan ke WhatsApp grup sekolah minggu kelas masing-masing. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali memuji Tuhan bersama Kak Flo. Wah adik-adik, firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Golda bagus banget ya adik-adik ya. Nah untuk itu kita akan merespon firman Tuhan kita pada hari ini sambil bernyanyi lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama sambil mengumpulkan persembahan kita melalui link yang sudah tersedia ya adik-adik ya. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik ya, biar lebih semangat lagi. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Kak Flo tidak lupa mengingatkan adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang sudah diberikan oleh Kak Golda ya. Dan jangan lupa mengerjakan kreativitas setelah ini. Oke, sebelum kita mau menutup ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya.
Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu ini, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih patuh akan firman Tuhan, dan menjadi anak yang lebih baik lagi ya Tuhan. Berkati juga kesehatan kami dan kesehatan keluarga kami ya Tuhan pada masa pandemi seperti ini, agar kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.